Mengenang almarhum Suster Ninuk Dwi dalam perjuangan merawat pasien COVID-19. Sudah 1 minggu sejak Melani istriku pamit, masih kuingat kala itu ia tersenyum dan mengepalkan tangan sambil bersorak. "Semangat!" Mata sipitnya menghilang di telan tawa yang tak terjeda. Ia memang seperti itu, selalu optimis. Andai saja bukan karena jiwa sosialnya yang tinggi, mana mungkin ia maju menjadi orang terdepan yang siap melayani. Ia memang seperti itu, sejak dahulu kala awal aku mengenalnya. Pertemuan kami tak sengaja, layaknya drama Korea. Aku tak sengaja menabraknya yang sedang berlari tergesa ke rumah sakit. Ia terjatuh, meringis, aku ingin menolong, namun keadaan tak mengizinkan. Aku berlari mengejar waktu, detik-detik terakhir bertemu ibu. Ibuku sakit parah dan menurut ayah, keadaannya semakin memburuk. Aku yang masih mahasiswa memburu waktu detik terakhir pertemuan. Alhamdulillah, ibu selamat dan dapat melalui masa kritisnya. Dan hal tak terduga adalah bahwa ia yang kutabrak adalah perawat yang selama ini setia merawat ibuku. Jodoh memang punya cara unik untuk mempertemukan dua insan. "Jangan takut sayang, aku akan baik-baik saja," ucapmu kala itu. "Kenapa enggak orang lain saja, Bun? Enggak mesti Bunda kan?" bantahku. "Menurut hati nuranimu, tindakan apa yang harus kulakukan di tengah situasi genting di mana aku dibutuhkan?" Ia menatapku lekat. Aku memalingkan wajah. Ia telah tahu isi hatiku. Jiwaku menolak, namun hati nurani berkata lain. "Pergilah sayang, dan segeralah pulang," ucapku akhirnya. Ketika sekolah dialihkan ke rumah dengan pembelajaran online, aku yang seorang guru pun stay at home sesuai anjuran pemerintah. Tapi tidak untuk Melaniku. Ia harus tetap bekerja, bahkan lebih keras dari sebelumnya. Awal menangani pasien corona, ia sempat pulang beberapa kali, menolak untuk kusentuh dan terlihat sangat lelah. Ia sempat berujar kekurangan masker dan alat penunjang lainnya. Namun sinar matanya tetap optimis bahwa badai akan berlalu. Di sepertiga malam ketika tak sengaja aku terbangun, kulihat Melaniku berdoa cukup lama dalam linangan air mata. Segala keluh kesah yang selama ini ia pendam, tumpah sudah di hadapan Allah. Aku terpana menyadari bahwa sesungguhnya Melaniku hanyalah wanita biasa. Ia lelah, ia ingin berhenti, namun tetap bertahan demi kemanusiaan. Hari keempat ia tak lagi pulang. Melaniku bilang tugas semakin padat dan tak memungkinkan untuk pulang. "Kami kekurangan tenaga medis, Bunda gak pulang," tambitnya dalam pesan. Ada yang nyeri ketika setelah Melaniku sulit dihubungi. Hatiku mulai ragu. Aku tetap optimis dan yakin Melaniku akan baik-baik saja hingga teman kerjanya datang lengkap dengan baju antivirusnya melakukan tes padaku, ibu dan anak semata wayang kami. "Istri Anda positif, jadi izinkan kami untuk memeriksa Anda dan keluarga," ucap seorang dokter teman Melani di rumah sakit. Jangan tanya hati ini.
Jangan tanya rasa yang bergejolak. Ya Allah, bagaimana dengan Melaniku kini? Mengapa ia merahasiakan ini dariku? Aku, ibu dan putra sulungku dinyatakan negatif. Namun diharapkan tetap tinggal di rumah hingga 14 hari ke depan. Kami ditetapkan sebagai ODP, orang dalam pengawasan. Bunda baik-baik saja ya, jangan khawatir. Titip jagoan kita dan ibu ya. Jangan lupa minum vitamin dan stay at home. Pesannya ketika aku tanya kabar. Ia selalu seperti itu. Lebih mengkhawatirkan kami daripada dirinya sendiri. Doain bunda ya. Pesan terakhirnya yang kudapat. Firasatku mulai berontak, namun hati tetap menolak. Melaniku pasti baik-baik saja. Kini ku tahu bahwa pesan itu diketik oleh temannya. Mana bunda ya, kakak rindu, ucap putraku. Ia memeluk boneka kucing kesayangannya. Hadiah dari Melani di ulang tahunnya yang keempat. Bunda kerja nak. Aku memeluk tubuh mungilnya. Apa yang harus kusampaikan? Kakak rindu bunda, boleh telepon? Ia menatap penuh harap. Aku menggeleng dan memeluknya erat sambil menahan tangisku. Ibu yang tetap sehat di usia senjanya tak kuasa menatapku. Berkali-kali ia mengusap air mata yang ada di matanya. Jangan tanya hati wanita tua itu. Melani bukan sekedar menantu, tapi lebih dari anak kandung. Perginya adalah sangat membuatnya sedih. Melani kembali bahkan dalam sendiri. Aku pun tak bisa mendampingi. Hanya menatap dari jauh ketika tim medis mengantarkan separuh jiwaku itu ke tempat peristirahatan terakhir. Belum sempat kukatakan cinta dan sayang padanya. Belum puas pula ku kecup keningnya. Belum hilang aroma tubuhnya yang terkadang bercampur bau alkohol dan tak akan pernah hapus binar harapan dari ingatan. Ketika ia melambaikan tangan pamit untuk pergi kala itu. Saat terakhir merekam senyum tulusnya. Ia pergi dengan cara yang paling ia inginkan. Gugur dalam tugas dan kembali dalam senyum. Ia pergi dalam sendiri namun dengan kebanggaan akan profesinya sebagai perawat. Dan entah kenapa hati ini terasa ikut pergi bersama dengannya. Pakai masker terus, Pak. Takut virus ya? Takut itu sama Tuhan, Pak. Jangan dengan corona. Percuma berkopiah tapi enggak ada iman. Aku tersenyum menanggapi candaan tukang parkir yang menyayat itu. Ingin kumaki. Kubungkam mulut kejinya dan mengatakan bila istriku harus mati karena orang-orang bodoh sok pintar sepertinya. Sudah nak, kita pulang saja. Ibu yang duduk di sebelahku menggenggam jemari ini. Berusaha untuk menguatkanku. Aku mengangguk setelah beberapa kali sudut air mata yang bisa tak tertahan. Seandainya semua orang meredam ego, seandainya taat dan melindungi diri, semua tak akan setragis ini. Tak bisakah mereka yang abai di luar sana memikirkan bila Melani itu tak sendiri. Ada keluarga yang menanti mereka kembali, pulang dalam selamat. Bukan hanya tinggal nama. Ini adalah kisah nyata.